Pagi Bu. Pagi ini kita belajar tentang kesehatan mental seorang remaja. Menurut kalian apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja? Pertemanan, Ibu. Apa lagi? Keluarga. Apa lagi? Cara belajar. Betul, semua dari teman dan keluarga dan teman belajar itu dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja. Dila kenapa ini? Dila, kamu kenapa? Dil? Saya Bu. Iya, kamu kenapa? Saya pusing Bu. Dil? Dila. Tolong dong. Dil? Saya udah Nanti setelah aku belajar selesai, aku bicara dengan keluarga ya, Nak. baik Bu. Terima kasih nak sudah mau datang di ruang BK ini. Ibu hanya memastikan Dila itu baik-baik saja. Saya baik-baik saja kok Bu. Kalau baik-baik saja, kenapa saat pembelajaran Dila itu pingsan? Gak apa-apa nak, ceritakan kepada ibu. Ibu akan menjaga kerahasiaannya kok semuanya. Apakah Dila ada masalah? Ceritakan aja nak kepada ibu. Ibu hanya mendengarkan keluh kesah Dila. Saya merasa saya tidak disukai oleh teman-teman saya Bu. Saya sampai merasa pada saat saya kerja kelompok saya tidak diajak Sudah berapa lama hal ini terjadi nak? sekitar 2 bulan. Apakah orang tuamu sudah tahu hal ini nak? Belum Bu, saya tidak ingin mereka merasa khawatir karena kondisi saya. Apakah Dila pernah menyakiti diri sendiri saat waktu seperti ini nak? Tidak pernah. Dila, ibu akan mengundang orang tuamu untuk berdiskusi bersama. Apakah Dila setuju, Dila? Setuju Bu. Baik. Rok. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk ya, Pak. Bu. Oh ya, berkenan ya, jangan sedih. Permisi Bu Binar. Iya, Bu. Saya mau tanya, kalau boleh tahu ada alasan apa ya kok ibu dan ayahnya Dila dipanggil ke sekolahan? Jadi gini, Pak, Bu, Dila ini mengalami perundungan dari teman-temannya. Dan ini dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun emosionalnya Dila, Ibu, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu sudah terjadi sejak kapan Bu? Dila itu cerita sejak 3 bulan yang lalu, Bu. Astagfirullahaladzim Nak. Itu benar yang dikatain Bu Binar Nak? Maaf ya, maaf Bu. Benar yang dikatakan Ibu Binar. Aku nggak mau kalian khawatir kait kondisi aku ya. Tapi Dila, dengan kamu menyembunyikan hal ini, lalu ibu dan ayah mengetahui berita kamu dibully ini dari orang lain, dari Bu Binar, kayak kami tuh rasa sebagai orang tua gagal gitu untuk melindungi kamu. Iya nak, Nak. bener. Ya ampun nak, kenapa nggak bilang ke ibu sama ayah ketika mengalami hal ini nak? Aku takut dianggap lemah ya Bu. Pak, Bu, saran saya Dila ini dibawa ke fasilitas kesehatan, yaitu di puskesmas ya, Bu, Pak. Berarti ini nanti kami langsung ke puskesmas gitu ya Bu, didampingi Bu Binar. Iya, Bu, betul. Iya. Saya akan mendampingi Dila selalu. Halo adik Dila, selamat pagi. Jadi saya mendapatkan informasi dari Ibu Binar kalau adik Dila ini mengalami cemas, kemudian sulit tidur, dan tadi juga sempat pingsan di kelas. Apakah benar adik Dila? Benar Dok. Iya, jadi pingsan itu bisa terjadi karena stres yang terlalu berat adik Dila, seperti itu. Jadi Dok, apakah sakit yang diderita anak saya itu berbahaya ya untuk dia Dok? Sebenarnya tidak terlalu berbahaya Ibu, tapi adik Dila ini perlu penanganan yang intensif, yang lebih cepat seperti itu. Nanti saya akan rujuk ke psikolog, jadi Bapak Ibu bisa mendampingi adik Dila ya. Oh iya. Berarti ini kita langsung ke psikolog atau gimana Dok? Ya, nanti langsung saja saya buatkan suratnya, langsung ke psikolog aja ya. Oh iya, baik dokter. Halo Dila, perkenalkan saya psikolog Anin. Terima kasih ya sudah bersedia datang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang Dila ceritakan di ruangan ini akan dijaga kerahasiaannya.
Di sini saya ingin mendengarkan cerita Dila dan saya ingin membantu Dila sebaik mungkin. Belakangan ini hal apa sih yang membuat Dila merasa terbebani atau yang membuat Dila merasa sedih? Saya merasa jadi bahan bercandaan oleh teman-teman saya, Bu, dan saya itu merasa dikucilkan oleh teman-teman saya. Kedengarannya itu sangat menyedihkan ya nak ya. Kemudian apa yang biasanya Dila rasakan ketika hal itu terjadi? Malu, sedih, campur jadi satu sampai saya merasa takut untuk masuk sekolah. Perasaan itu sangat wajar muncul terjadi ketika seseorang diperlakukan seperti itu, dan tidak ada seorang pun yang pantas untuk menerima perundungan nak. Tapi terkadang saya merasa saya memang yang salah, Bu. Saya mengerti kenapa Dila bisa berpikir seperti itu. Tapi perlakuan buruk dari seseorang bukan berarti Dila adalah orang yang buruk ataupun Dila adalah orang yang salah. Sampai saya tidak bisa tidur karena terus memikirkannya. Itu biasanya terjadi ketika seseorang mengalami tekanan terus-menerus nak. Pikiran dan juga tubuh jadi sulit merasa tenang. Selama ini apakah ada orang yang Dila percaya untuk Dila berbagi cerita? Belum. Menyimpan semuanya sendiri pasti akan terasa berat Dila. Jadi mulai sekarang pelan-pelan Dila coba untuk mulai terbuka, mulai bercerita dengan ayah, ibu, atau orang-orang yang Dila percaya untuk bercerita. Dila, sesi konseling hari ini telah selesai. Saya akan menjadwalkan sesi konseling lanjutan pada 2 minggu ke depan ya. Baik, Bu. Baik, mari saya antarkan ke depan untuk bertemu orang tua. Dila, coba kamu lihat di sekelilingmu. Apakah kamu benar-benar merasa sendirian? Tidak, Bu. Di sini ada ayah, ada ibu, ada dokter Guril, ada ibu Binar, ada psikolog Ani yang selalu mendukung saya dan selalu support saya apapun kondisinya. Kamu harus tetap ingat ya kalau ibu, ayah, di sekolah ada guru Binar, terus ada dokter Guril, ada psikolog Ani juga yang selalu akan mendukung kamu apapun kondisi kamu itu, entah itu buruk, entah itu baik. Intinya kamu harus tetap yakin bahwa orang-orang di sekitar kamu itu tetap selalu peduli pada kamu ya. 1, 2, 3. Stop perundungan.